manusia. Pengertian organ tubuh manusia. Organ sendiri merupakan kumpulan jaringan yang mempunyai satu fungsi atau lebih. Organ tubuh terbagi menjadi dua. Organ dalam yaitu jantung, ginjal, lambung, dan usus. Sedangkan untuk organ luar, tubuh, hidung, dan kulit. Dua, bagian-bagian sistem organ tubuh manusia. 1. Sistem indera. Sistem indera terdiri dari 5 yaitu mata, telinga, hidung, dan kulit. Yang kedua, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Sistem ini bertanggung jawab dalam memastikan sirkulasi darah agar berjalan dengan lancar, yaitu dengan memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh sehingga disebut sistem transportasi. Darah sendiri sebagai transportasi bagi oksigen, nutrisi, dan zat penting lainnya, seperti hormon untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jantung bertugas memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah manusia sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah akan mengalir melalui jantung 2 kali, sehingga dinamakan sirkuit ganda yang memiliki elemen-elemen sebagai berikut. A. Sirkuit sistematik. Aliran darah sistematik sebagai aliran darah yang mengeluarkan darah kaya oksigen dari bilik kiri jantung dan akan mengedarkannya ke jaringan tubuh. 2. Sirkuit paru. Yakini peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. 3. Sistem pernafasan. Salah satu sistem organ yang mempunyai peran vital bagi kelangsungan hidup manusia adalah sistem pernafasan. Sistem ini berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara yang dihirup, serta mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme dari dalam tubuh. Organ sistem pernafasan sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu organ bagian atas, yakni rongga hidung, sinus, faring, dan jaring. Bagian bawah trakea dan paru-paru. 4. Sistem pencernaan. Makanan yang masuk ke dalam perut dan dicerna atau dipecah menjadi bagian atau molekul yang lebih sederhana akan menjadi energi serta nutrisi yang melibatkan sistem pencernaan terdiri dari organ seperti 1. Mulut. Pencernaan mekanis dan kimiawi terjadi di mulut. Organ yang bekerja di mulut seperti gigi, lidah, serta kelenjar lidah. 2. Kerongkongan. Kerongkongan mempunyai bentuk seperti selang ataupun tabung air dengan panjang sekitar 2530 cm. Yang ketiga, lambung. Lambung sebagai saluran pencernaan yang mengembang seperti kantung, terletak di bagian atas tengah perut kiri dan sebagian ditutup oleh hati dan limpa. 4. Hati. Hati mempunyai letak bawah septum rongga tubuh dan mengisi sebagian besar atas rongga perut kanan. Hati sendiri menghasilkan empedu dan terkumpul di kantong empedu. Pankreas. Pankreas terletak di dinding posterior abdomen dan sisi kiri limpa. Ujungnya ada di loop duodenum. Saluran ini mengarah ke duodenum bersamaan dengan saluran empedu. 6. Usus halus. Usus halus merupakan tabung berbentuk dengan memiliki diameter sekitar 2,5 cm. Saat diafragma, usus halus dapat mencapai panjang sekitar 6 meter. 7. Usus besar. Usus besar dapat menyerap zat makanan. Zat yang tidak dapat diserap didorong ke dalam usus besar. 8. Anus. Bagian bawah dari sumbu usus akhirnya mengarah ke saluran anus yang kemudian mengeluarkan feses.
Sistem reproduksi terbagi menjadi dua. A. Alat reproduksi pria. Alat reproduksi pria dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi luar dan dalam. Alat kelamin luar disebut penis dan skrotum. Alat reproduksi dalam terdiri dari testis, vas deferens, uretra, dan gonad. B. Alat reproduksi wanita. Pada organ reproduksi wanita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar wanita seperti valvia, labium, dan saluran genikal. Vilvia merupakan sela terluar pada organ reproduksi wanita yang dikelilingi oleh sepasang bibel. Sistem urogenital terdiri dari ginjal, saluran kemih, kantong kemih, dan uretra. Sistem organ ini mempunyai fungsi untuk menyaring racun, cairan, dan elektrolit yang berlebih seperti kalium dan natrium di dalam darah. Yang ketujuh, sistem saraf dan muskuloskeletal. Pada sistem saraf ini, memungkinkan manusia merasakan, memahami, serta memberi respon terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, sistem saraf juga mempunyai peran dalam tubuh untuk bergerak bersama dengan sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari otot atau muskulo dan tulang atau skeletal. Keduanya memiliki fungsi untuk menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan tubuh, serta menghasilkan panas tubuh melalui metabolisme dan melindungi organ dalam tubuh. Yang kedelapan, sistem endokrin. Sistem ini mencakup hipotalamus di otak dan serangkaian kelenjar yang bertugas untuk menghasilkan hormon. Peran dari hormon untuk mengendalikan berbagai fungsi seperti pernapasan, metabolisme, reproduksi, pergerakan pertumbuhan, persepsi, sensorik, serta perkembangan sensual. Kelenjar tubuh yang termasuk sistem endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, testis, dan ovari. Sistem ekskresi. Pada sistem ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang dianggap beracun oleh tubuh. Sistem ini terdiri dari A. Kulit. Kulit merupakan alat ekskresi yang mengeluarkan kotoran berupa keringat. Keringat ini mengandung produk limbah terutama garam. B. Hati. Hati memiliki fungsi yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Fungsi hati berkaitan dengan fungsi ekskresi, yaitu menghasilkan empedu. C. Paru-paru. Letak paru-paru di sisi kiri dan kanan rongga dada manusia yang dilindungi oleh tulang rusuk. Ginjal akan menyaring darah dan bertindak sebagai alat ekskresi yang memungkinkan residu dalam darah dikeluarkan dalam bentuk urin. Sistem imunitas. Sistem imunitas atau yang biasa disebut sebagai sistem kekebalan tubuh meliputi sel-sel khusus seperti sel darah putih dan limfasit.